Saja kita membahas seputar kontroversi pagar laut hingga berujung denda ini. Sudah bergabung bersama kita ada pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat sore Mas Hipnu. Selamat sore Pak. Baik, Mas Hipnu, bagaimana hukum pidana sebetulnya di Indonesia yang mengatur terkait dengan pemasangan pagar laut ini? Apakah ada dasar hukum yang jelas terkait dengan hal ini? Ya, sejak dulu kan sudah dijelaskan. Namanya laut itu tidak bisa disertifikatkan. Sekarang gini Mbak dulu, pagar itu sebetulnya sebagai batas kepemilikan. Ini pagar A, ini pagar B, ini milik A, ini milik B. Jadi pagar itu sebagai batas. Batas apa? Atas kepemilikan. Nah, sekarang yang jadi problem itu adalah bagaimana bentuk kepemilikan yang kemudian dipagari. Kan gitu Mbak. Ini suatu dua yang tidak bisa terpisahkan. Jadi pemilikan dulu dipagari. Nggak mungkin orang magari tanpa kepemilikan. Nah, oleh karena itu dalam pagar seperti ini ya, kalau kita kaji beberapa undang-undang nggak ada istilahnya suatu bentuk pagar di laut. Karena laut itu ada dalam hal publik, pemilik negara. Yang bisa milik privat itu adalah darat. Darat atau bekas darat, empang dan sebagainya. Sehingga kalau kita bisa lihat kemarin, ada yang di mana Situbondo tidak masuk koalisi laut karena bekas empang. Nah, inilah saya kira harus dibatasi fokusnya mana itu pemilikan, mana sebagai bentuk pagar. Begitu, Pak. Jadi sebetulnya tidak ada dasar hukum yang mengatur pagar laut karena memang seharusnya tidak ada kepemilikan dan tidak ada pagar laut untuk bisa menyekat-nyekat ini punya siapa begitu. Oke, kita ke kasus pagar laut yang ada di Bekasi begitu. Saat ini ada informasi bahwasannya Kadesnya ini membuat adanya pemalsuan surat izin begitu di Bekasi. Lantas ini pasal mana dalam KUHP ataupun undang-undang terkait yang dapat menjerat pelaku? Ya, sekarang kan sudah masuk pada di Bariskrim. Pak Kades masuk sebagai tersangka. Tersangka sebagai bentuk pemalsuan. Pemalsuan akte otentik. Memberikan keterangan palsu. Kalau kita lihat di dalam pasal 263, 264, 266 KUHP, Mbak. Ini membuat palsu. Arti yang tidak ada menjadi ada. Memberikan keterangan palsu tentang keadaan yang sekarang. Lah, oleh karena itu kalau kita lihat sebagai seperti itu, sebagai bentuk perbuatan hukumnya, saya kira polisi nggak kesulitan. Karena namanya laut tidak bisa disertifikatkan, berarti memberikan keterangan palsu. Girenya cuma gire palsu. Ini sangat mudah sekali. Oleh karena itu dalam hal seperti ini sebetulnya sebagai pelaku di lapangan betul. Pak Kohot mungkin dugaannya. Tapi pertanyaannya yang sekarang publik, aktor intelektualnya siapa? Ide dasar yang menjadikan sertifikat laut seperti apa? Yang kemudian memagari siapa? Saya kira ini yang harus dijelaskan nanti, dikembangkan oleh Bariskrim. Jadi tidak hanya sekedar pemalsuan sertifikat, itu terlalu kecil. Tapi mens rea sebagai bentuk ide dasar yang menguasai 30 kilo, 263 sertifikat itu saya kira yang penting sehingga itu akan membuka kotak Pandora yang selama ini menjadikan perhatian pada masyarakat. Oke, jadi artinya ini tidak hanya mengejar kepala desa yang kemudian mengeluarkan pernyataan palsu, ada juga sertifikat palsu, tapi juga mengulik siapa sebetulnya di balik itu semua begitu ya. Lantas kalau Anda melihat dalam kasus seperti ini kan dijerat dengan pasal terkait dengan keterangan palsu, Anda tadi sampaikan seperti itu. Lantas ini apa yang menentukan apakah pelaku hanya dikenai sanksi administratif ataupun juga diproses secara pidana? Nah, ini yang menarik kalau kita baca kemarin tadi KKP akan memberikan sanksi pidana, sanksi administrasi. Di dalam ilmu hukum itu ada sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi. Oke, sekarang kita kalau sanksi pidana kita belum, karena sekarang masih dalam tahap pemeriksaan penyidikan, di mana Pak Kades ditahan. Sanksi apa yang dilakukan? Apakah nanti apa sanksi pidana? Juga bisa sanksi denda. Karena dalam hukum pidana itu, sanksi denda itu sanksi pidana pokok, Mbak. Jadi pidana juga bisa denda. Lah, yang menarik sekarang, kalau kita lihat, dengar, adalah KKP menjatuhkan sanksi administrasi. Ya tidak salah, karena memang tadi saya katakan, sanksi hukum pidana termasuk meliputi sanksi administrasi.
tapi sanksi administrasi yang berdiri dalam penyelesaian dengan KKP yang bersangkutan. Ini tidak salah. Cuman pertanyaannya sejauh mana perhitungan dengan dan sanksi administrasi yang ditentukan oleh Pak Kades tadi. Apakah ada suatu pembuktian penyelesaian pidana administrasi, penyelesaian administrasi itu yang kita lihat. Karena seolah-olah sekarang ujuk-ujuk sekian 48M, kan begitu Mbak. Ya. Sekarang 40M itu seorang Kades mampu nggak Pak Kades itu gitu. Iya betul. Lantas kalau Anda melihat nominal 48 miliar yang dijatuhi oleh KKP ini sudah tepatkah? Dan Anda melihat mampukah begitu untuk dibayar? Ya, kalau melihat kerugian udah. Kalau kerugian udah, artinya sebagai bentuk yang salah administrasi bisa dilakukan suatu pelakuan. Tapi tidak akan fair ketika sejauh mana sebetulnya siapa sebetulnya pelaku yang bersangkutan. Karena itu terkait dengan mafia, Mbak. Jadi tidak hanya dipotong Pak Kades, tapi sebetulnya aktor di baliknya siapa? Kan gitu Mbak, kan nggak mungkin Mbak memberikan suatu informasi yang kemudian mendanai sekian-sekian M, itu nggak mungkin Pak Kades sendiri, lurah pun camat pun juga nggak mungkin, berarti ada aktor di belakang itu, yang sebetulnya aktor itu siapakah? Nah itu yang kita tunggu publik dalam rangka pengungkapan seperti ini, jadi jangan dipotong administrasi, jangan juga dipotong terhadap pemalsuan tok, ini yang saya kira nanti tuh publik menunggu, wah ini nggak fair, ini tidak tuntas. Begitu, Pak. Tapi sebetulnya Mas Ibnu, untuk penentuan besaran sanksi administratif ini diukur atau didilai, ini berdasarkan apa sampai keluar angka sedemikian begitu? Dalam kasus ini 48 miliar yang dijatuhi oleh KKP kepada Kades Kohot, Mas Ibnu. Ya, sanksi administrasi berarti denda itu dilihat dari sejauh mana pengeluaran yang dilakukan. Bambunya seperti apa, perakitnya seperti apa, luasnya seperti apa, tanah pekerjaannya seperti apa, dan sebagainya. Ini yang tidak mudah. Oleh karena itu sangat terlalu dangkal sekali kalau sekarang KKP langsung ujuk-ujuk menentukan 48M. Ini yang agak sulit, kecuali perhitungan itu dilakukan secara objektif. Karena namanya suatu peradilan, baik itu peradilan pidana maupun sanksi administrasi, asas equal itu harus jelas. Artinya terperiksa dan pemeriksa harus memberikan kejelasan yang objektif sehingga ketemu pada titik kerugian pada sekian yang harus dibayar oleh pada si pembuat. Karena sanksi administrasi itu melihat perbuatannya. Kalau sanksi pidana melihat subjek pelakunya. Nah, perbuatannya itu yang tadi Pak, mengganti-ganti kerugian selama 30 km dengan perubahan dengan akibat yang ditimbulkan dari pagar laut yang bersangkutan. Oke, jadi artinya memang ini penentuan nominal terkait dengan sanksi ini harus dilihat secara objektif begitu. Lantas Pak Ibnu, kalau melihat kasus ini selain juga dijatuhi terkait dengan sanksi administratif terkait dengan kasus pagar laut di Bekasi dan Tangerang, apakah ini cukup kuat juga untuk dikenakan pidana ataupun lebih tepat juga menggunakan mekanisme hukum perdata? Ya, saya kira sanksi perdata, sanksi pidana tidak menghapuskan pidananya, Mbak. Karena itu suatu yang berdiri sendiri-sendiri. Administrasi berdiri, perdata berdiri. Paling tidak justru kalau terkait bukti-bukti yang ditemukan dalam administrasi dan perdata itu menjadikan bukti akurat. Yang menjadikan bahwa apa yang dilakukan Pak Kades itu sempurna. Karena sudah ada pelanggaran. Jadi bagian dari bukti yang disampaikan kepada Mabes Polri itu bukti yang sempurna. Selain perbuatannya, juga dengan peradilan-peradilan yang sebelumnya. Dengan demikian, terhadap pemalsuan terkait sertifikat itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, pertanyaannya, apakah menggugurkan? Oh tidak. Sanksi pidana, sanksi administrasi, perdata tidak menggugurkan pidananya. Paling tidak nanti, kalau itu memang betul sebagai bentuk sanksi administrasi dan mampu membayar, maka sebagai faktor yang meringankan atas putusan yang dijatuhkan perbuatan pemalsuan tadi. Oke, kalau saat ini masih diusut terkait dengan sanksi administratif, tapi tentu ini tidak mengurangi atau tidak menghilangkan pidana dalam perkara ini. Sehingga memang penyelidikan terkait dengan kasus pagar laut ini tidak boleh berhenti hanya di Kades Kohot, namun terus didalami sebetulnya siapa dalang di balik ini semua, begitu. Lantas Mas Ibnu membahas terkait dengan kasus pagar laut. Apakah ada presiden kasus serupa di Indonesia yang telah masuk ke pengadilan dan bagaimana putusannya? Ya, kalau kita lihat perkembangan baru kali ini, Mbak. Baru kali ini terjadi pagar
laut dipagari. Baru kali ini laut disertifikatkan. Nah, ini yang menarik. Makanya Karen TikToknya biar jangan-jangan nanti angkasa juga di udara dipatokin dan sebagainya. Karena kalau kita lihat undang-undang negara itu darat atau bekas empang itu yang baru dilakukan. Laut tidak bisa. Dengan demikian saya kira ini sebagai bentuk presiden baru terhadap perkembangan hukum Indonesia. Indonesia harus hati-hati, khususnya BPN, khususnya Kementerian Agraria. Mana yang bisa disertifikatkan, mana yang tidak, sehingga tidak sampai seperti ini. Kan paling tidak kan kemarin Menteri sudah membatalkan, dan membatalkan itu ternyata ada yang bekas daratan, tapi yang laut tidak. Nah ini yang harus kita lihat apakah betul yang kemarin itu bekas daratan, ataukah memang laut kemudian dibatalkan. Ini saya kira sesuatu yang harus ditinjau secara spesifik, pemeriksaan langsung, pemeriksaan di tempat bahwa apakah ini laut, apakah ini bekas darat. Saya kira teman-teman agraria akan melihat secara objektif dalam perkara masalah seperti ini, Pak. Baik, ini merupakan kasus pagar laut pertama yang ada di Indonesia. Meskipun kalau kita lihat kasus ini sebetulnya pagar laut sendiri sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya begitu. Lantas ini merupakan kasus pertama di Indonesia. Apakah aturan hukum yang ada ini sudah cukup untuk mengatur masalah pagar laut atau perlu ada revisi regulasi? Mengingat ini merupakan... Ya, saya kira tidak perlu ya, karena laut tidak bisa dipagari. Yang bisa dipagari atau kepemilikan. Apa kepemilikan darat? Kalau laut dipagari berarti ada pemilikan laut. Jangan-jangan nanti ada pemilikan pulau. Kan begitu, Mbak. Ini yang harus dipahami tentang terminologi pagar. Dengan demikian, laut nggak bisa dipagari. Yang dipagari ada darat. Konsekuensi laut dipagari berarti kepemilikan. Jangan-jangan laut Sunda milik apa? Itu salah besar. Lah oleh karena itu, saya kira harus diluruskan dalam penegakan hukum ini betul-betul tuntas, Mbak. Mana yang terkait dengan pagar laut, mana yang terkait dengan pemalsuan, mana yang sebagai bentuk aktor intelektual, mana sebagai pelaksana di lapangan, mana yang sebagai pemberikan kebijakan. Saya kira ini suatu yang harus luar biasa untuk pembelajaran bangsa kita ini. Sehingga tidak semudah bahwa semua bisa disertifikatkan atas pemilikan hak perseorangan. Laut tidak bisa disertifikasi sehingga penegakan hukum terkait dengan kasus ini harus betul-betul tegak. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Hipnu. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.